Aku sebenarnya kalau dulu aku kecil ya, itu penakut banget. Aku tinggal di Jogja kan, sampai lulus SD. Dan rumah aku tuh lumayan serem. Rumah aku itu sekitar 2 kilo dari, ya 2 kiloan dari rumahku ada makam Jawa, tau kan? Makam kecil gitu. Isinya mungkin cuma beberapa belas gitu kan. Dan itu kadang kalau malam-malam kan kita suka main terus suka dorong-dorongan atau kita masuk ke dalam nyari-nyari sesuatu gitu kan. Nah itu aku satu malam mimpi dari makam itu sampai ke rumah aku pocong baris. Sampai ke jendela tempat kamar tidur aku pocong baris terus ngeliatin gitu di atas kepala aku gitu. Tapi mamaku kan orang Jawa, jadi aku dari kecil tuh suka ditakutin sama mama. Kayak kalau nggak habis nanti ini loh. Maghrib harus masuk. Harus pulang gitu. Terus kayak nanti ada kuntilanak loh, kalau kamu nggak tidur, kamu nanti perutnya dimakan. Jadi kayak aku sampai sekarang tuh tidurnya ketengkurap gitu, takut dari kecil. Spesies makhluk halus apa yang Mas Darius tahu nih? Yang paling populer kayaknya pocong. Pocong. Pocong, kuntilanak, gendruwo, tuyul, jin. Apalagi kalau di tempat lain mungkin di pulau lain ada kuyang, ada leak, ada katalengka, Tahu ada semua dia berarti. apalagi ya. Siluman, apalagi? Kamu tambahin dong. Suster ngesot, Suster ngesot. suster bolong. Salam penikmat ganjil. Jumpa lagi kita di studio ini dan kita akan terus setia membahas keganjilan-keganjilan di kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita mendapatkan sebuah kehormatan kedatangan seorang aktor, Mas Darius dan Mbak Karissa, yang usai menjalani syuting film horornya. Nanti seperti apa ketegangannya, kita lanjut berbincang-bincang aja kepada Mas Darius dan Mbak Karissa nih. Oke, malam. Selamat malam. Kita mau ritual nih. Iya, rasanya. Belum ada dukunnya. Gimana Mas kemarin film yang Mas jalani kemarin tuh? Ya ini film sebenarnya kita syutingnya udah lama. Tahun berapa tuh? Awal 2023. Jadi bulan Januari sampai Februari 2023 itu. Dan filmnya sendiri memang diadaptasi ya dari satu film horor Prancis tahun 80-an waktu itu, dan memang sempat jadi sesuatu lah film ini gitu. Tapi ya kalau dibawa ke Indonesia kan memang harus disesuaikan sama budaya kita, sama cerita kita gitu. Jadi dihadirkan unsur-unsur lokalnya juga di sini gitu. Berarti ini adaptasi dari film Prancis tahun 81 dan sempat booming juga dulu. Iya, sempat booming dan sempat dapat penghargaan ya. Iya. Sedikit peran apa sih yang Mas jalani di film ini? Kalau aku berperan sebagai nama karakternya Faris. Faris itu dia pekerjaannya adalah sebagai anggota tentara TNI di Angkatan Laut. Jadi selalu berdinas, harus tugas di kapal sekian bulan, nanti baru pulang lagi. Ya, 4 bulan, 6 bulan baru pulang gitu. Dia punya seorang istri dan anak, Ratna dan Budi, anaknya namanya Budi. Gitu. Dan ya gara-gara kesibukannya Faris dan mungkin juga kesibukannya Ratna, akhirnya ada problem lah di tengah keluarga mereka gitu. Dan ternyata masalahnya selain gara-gara mereka sendiri juga ada pihak ketiga yang mistis. Oke. Iya. Bukan pelakor nih, bukan pelakor. Dan Mbak Karissa sebagai seorang istri itu. Iya, aku jadi Ratna. istrinya, Ratna. Dan sebenarnya di film ini mengisahkan apa sih? Yang dibilang ketiga ini. Nah, mungkin Ratna yang bisa lebih cerita lebih jelas ya, karena hubungannya sama dia soalnya. Iya. Jadi kan di film originalnya itu sebenarnya orang ketiga ini lebih ke metafor kan. Di sini juga bisa dibilang metafor tapi nggak terlalu gimana ya? Iya, lebih dibikin literal, lebih jelas lebih mungkin ya. jelas gitu loh. Nah sosok ini yang nggak normal lah pokoknya. Agak aneh dan Mungkin hadir dari menakutkan. dunia lain Iya. dan mempengaruhi Ratna sebagai figur apa ya, manusia mungkin ya gitu. Jadi percampuran antara, makanya aku bilang kalau film ini sebenarnya
unsur horornya ada, tapi lebih ke psychological thriller sih jatuhnya gitu. Jadi sebenarnya dari dalam kita mungkin punya problem yang nggak selesai, lalu mempengaruhi pikiran kita, dan akhirnya itu kita tadi ngomongin frekuensi kan, frekuensinya ditangkap mungkin sama makhluk ini, dan akhirnya makhluk ini yang mempengaruhi diri kita gitu kan. Jadi possession kan kerasukan gitu ya. Jadi akhirnya Ratna ini kerasukan dan ya begitu. Bikin hubungan sama Faris jadi makin kacau. Dan Mbak Karissa ini menjalin hubungan dengan masuk astral atau gimana dalam kisah film ini sebenarnya? Kalau adaptasi di Indonesia nih? Gimana ya? Ya kali astral ya, set astral. Tapi menjalin hubungan dengan makhluk halus itu? Lebih ke makhluknya yang masuk ke dia sih. Iya. Oh, kerasukan. Iya, kerasukan. Kalau bahasa kita tuh kerasukan. Iya. Gitu. Jadi ya Ratna Kesurupan. kesurupan, traffic, kesurupan. Jadi ya hubungan si Ratna sama Haris jadi hancur banget gara-gara kerasukan ini. Bisikan gaib lah ya. Bisikan Iya, gaib bisa mempengaruhi rusaknya rumah tangga gitu. Iya. Aku pikir awalnya mungkin di awal cerita mulainya levelnya udah lumayan ganggu sih sebenarnya. Jadi ada background cerita yang mungkin nggak ditampilkan gitu ya dalam film. Proses si Ratna ini mungkin berawal dari bisikan tadi gitu kan. Tapi di titik film ini mulai bercerita, dia udah mulai, makhluk ini udah mulai merasuki sih sebetulnya, walaupun mungkin levelnya belum terlalu dalam. Seiring cerita berjalan akhirnya makin dalam dan udah nggak ketolong lagi akhirnya. Dan tegang-tegangnya di mana nih film ini? Wah, Seluruh film tegang. Sepanjang film ya. dari awal udah tegang. Itu lokasi setnya di mana? Seminggu di Surabaya, selanjutnya di Jakarta, Di Museum Mandiri di kota ya kita bikin. Museum Mandiri di Tuh kota. angker tuh. Ya, Ya begitulah. lumayan. Gimana? Ada pengalaman-pengalaman yang nggak masuk akal di saat lokasi situ? Gedung Mandiri itu gedung tua ya? Iya, Iya. gedung tua. Gedung tua. Itu dijadikan set lokasi itu. Iya. Iya. Dan kayak jadi kan kalau kita lagi break atau apa, aku tuh malam-malam suka ke bawah. Kan itu ada apa namanya? Ada display banyak gitu kan. Jadi kayak jam 4 pagi gitu-gitu aku suka keliling ke bawah sama si Sarah, ada pemain di sini juga namanya Sarah Fajira. Kita suka jalan-jalan gelap-gelap gitu. Wih, seru sih. Pada takut malah penghuninya. Iya, takut sama kita. Kita yang ganggu. Tapi ceritanya lucu, nggak serem ya. Sorry. Tapi ada pengalaman yang mungkin Mas Darius dan Mbak Karissa rasakan nggak sih yang di luar logika nih saat-saat jalan di situ gitu? Kalau di film ini sih enggak sih. Untungnya semua aman dan ya pasti kan kita kalau masuk ke satu tempat lokasi baru pasti kan ada apa namanya permisinya, ritualnya gitu yang dilakukan oleh teman-teman lokasi biasanya kan gitu, dan itu ya jadinya udah lebih aman lah gitu buat semuanya, karena kan kita nggak pengen saat proses syuting kita keganggu sama hal-hal yang akhirnya menghambat kerja kita kan. Jadi semuanya memang udah diamanin. Untungnya proses syutingnya cukup lancar, walaupun memang kita syutingnya lumayan melelahkan sampai pagi. Cuma aman sih, aman semuanya. Tapi biasanya di saat pembuatan film itu atau lagi penggarapan film itu ada paranormal nggak sih yang menggunakan jasa paranormal juga nggak sih untuk buat saat itu pengalaman? Pas di Surabaya iya, kalau nggak salah pas di Pakai Surabaya jasa itu ya? iya. Itu buat magerin ruangan-ruangan itu? Iya, karena ada beberapa lokasi yang mungkin udah jarang dipakai ya. Iya, udah tua Stone Wall banget. gitu ya? Iya. Oke, dan adegan apa nih yang paling menantang nih dalam film ini? Yang paling boomnya nih? Untuk aku yang paling challenging yang harus keluar dari zona nyaman tuh lumayan banyak sih, tapi ya dengan sosok orang ketiga ini Tapi pernah kerasukan juga, kesurupan? belum Ada adegan kesurupan juga? ada adegan kesurupan juga, dan itu kan menguras energi banget kan. Karena ya kayak dibilang tadi intens banget, bukan cuman mental tapi fisik juga kena sih, kayak kebanting-banting lah apa, jedot-jedot kepala. Ini kan Mas Darius juga sering melakoni film-film horor kan. Kadang-kadang ada impact gak sih saat lagi syuting itu ke dalam kehidupan nyata atau pulang ke rumah merinding atau apa gitu? Aku sebenarnya kalau dulu aku kecil ya, itu penakut banget.
Asli takut. Aku tinggal di Jogja kan, sampai lulus SD. Dan rumah aku tuh lumayan serem. Jadi dulu kalau kata temennya bokap yang bisa ngeliat gitu ya, mungkin paranormal mungkin ya, itu salah satu spot tempat ngumpulnya ini makhluk-makhluk gitu. Gitu di daerah rumahku itu gitu. Jadi memang kadang suka ngeliat yang aneh-aneh, tapi menurut aku sekarang setelah gede paling itu halusinasi aja gitu. Tapi memang takut karena suka kadang mimpi pocong gitu. Terus dalam mimpi tuh pocong ada. Jadi rumah aku itu sekitar 2 kilo dari 2 kiloan dari rumahku ada makam Jawa, tau kan? Makam kecil gitu. Isinya mungkin cuma beberapa belas gitu kan. Dan itu kadang kalau malam-malam kan kita suka main terus suka dorong-dorongan atau kita masuk ke dalam nyari-nyari sesuatu gitu kan. Nah itu aku satu malam mimpi dari makam itu sampai ke rumahku pocong baris. Sampai ke jendela tempat kamar tidur aku pocong baris terus ngeliatin gitu di atas kepalaku gitu. Itu salah satu pengalaman-pengalaman Dari kecil ya? dari kecil lah. Cuma begitu beranjak dewasa mulai memberanikan diri sampai akhirnya ya rasa takutnya hilang. Kan katanya kita harus ngalahin rasa takut kita kan. Ya udah. Jadi kalau syuting film horor ya biasa aja sebenarnya gitu. Dan ya sejauh ini sih nggak pernah sampai gimana-gimana, masih aman. Masih Tapi kalian berdua percaya tentang dunia-dunia astral, dunia-dunia mistis? Aku pribadi sih percaya, walaupun belum pernah lihat, tapi kayaknya aku percaya banget dengan energi kan. Nah walaupun aku nggak lihat, mungkin aku bisa ngerasa energinya agak gimana gitu kalau aku masuk ke ruangan kayak, aduh kok berat banget ya di sini, kepalanya kayak suka panas atau gimana, kayak di punggung tuh berat. Nah kalau tantangannya bermain di film horor itu apa? apa ya, menghadirkan ketakutan yang bisa bikin penonton juga ngerasa Terbawa takut yang gitu. sama ya, karena ya itu energinya butuh energi yang gede banget untuk bisa ke titik itu gitu. Aku nggak tahu kalau Karissa, tapi aku punya pengalaman masa kecil aku yang aku bisa pakai buat memunculkan rasa takut itu sebenarnya. Saat pulang ke rumah juga menjadi was-was gak sih? Biasanya kalau harus cuci kaki dulu atau mandi dulu sebelum masuk ke Bersih-bersih dulu. Iya. bersih dulu, atau sendal sepatu nggak boleh masuk ke pintu ruang tamu gitu. Itu gimana? Kalau aku biasanya itu tradisi kalau ke makam, misalnya habis ziarah. Cuma kalau syuting, kebetulan kemarin juga syutingnya nggak ada di tempat yang benar-benar angker atau di pakai keramat gitu ya. Jadi nggak ada tempat-tempat yang seperti itu sebenarnya, yang spesifik banget. Jadi masih buat aku pribadi masih cukup umum lah. Dan lebih ke, kalau nanya tantangan tadi, lebih ke karakternya memang dua karakter ini termasuk Budi juga sebenarnya cukup sulit maininnya gitu, karena emosinya nggak normal kan, orang normal nggak ngalamin yang kayak gini gitu. Jadi ada banyak emosi dan pengalaman yang baru yang harus kita explore, dan menurut aku butuh tempat yang cukup kontemplatif. Jadi selama syuting aku nggak pulang ke rumah gitu, nginepnya di hotel gitu. Jadi setiap abis syuting ya pulang ya pasti mandi lah, pasti mandi, baru tidur gitu, baru istirahat gitu. Itu yang jadi rutinitas sehari-hari pas syuting. Kita tes pengetahuan tentang dunia astral. Oke. Spesies makhluk halus apa yang Mas Darius tahu nih? Spesies. Spesies ya? Yang paling populer kayaknya pocong. Pocong. Pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, jin. Apalagi kalau di tempat lain mungkin di pulau lain ada kuyang, ada leak, ada katalengka, Tahu ada semua dia berarti. apa lagi ya? Siluman, apa lagi? Kamu tambahin dong. Suster ngesot, Suster ngesot. Sundel bolong. Sundel bolong, ya. nenek lampir, Kalau nenek lampir tuh mitos ya. mitos like Dia cerita rakyat kan, folklore kan. Iya. Tapi terkadang kan hikayat-hikayat itu kebenaran yang mungkin tersamarkan dalam satu Iya. itu ya. Iya. Jadi ketika kita menangkap suatu misteri tapi kita belum menemukan dengan akal pikiran, kadang-kadang kita Akhirnya larinya ke sana. larinya ke mitologi. Kalau di keluarga itu percaya juga dalam pengajaran-pengajaran mitos atau dunia-dunia gaib itu? ya, Orang kalau- bule kan nggak suka gaib kan sebenarnya. Iya sih, tapi mamaku kan orang Jawa, jadi aku dari kecil tuh suka ditakutin sama mama, kayak kalau nggak habis nanti ini loh apa. Maghrib harus
harus pulang gitu. Terus kayak nanti ada kuntilanak loh, kalau kamu nggak tidur, kamu nanti perutnya dimakan. Jadi kayak aku sampai sekarang tuh tidurnya ketengkurap gitu, takut dari kecil sama kuntilanak. Oh gitu. Harus tengkurap. Iya. Oh. Takut, ditakutin mama tuh kayak gitu, kayak awas lo nanti dimakan perutnya pas lagi tidur. I'm like, oh my god, mom. Oh, sampai sekarang ini. Iya, sampai sekarang aku tidurnya tengkurap. Kita baru tahu ya, kalau Karsa tidur tengkurap ya. Mas Darius nyamping kanan atau tengkurap juga? Enggak, saya kayak bebas sih. Oke. Iya, tapi sama sih, papa kan orang Jawa, jadi ya dan kecilnya juga di Jogja kan, jadi dekat lah sama Iya, kental sama budaya-budaya. iya, ya. budaya-budaya seperti itu. Saat reading film-film horor itu kan kadang-kadang ngeriset juga nggak sih tentang kehidupan astral itu sebenarnya? Atau pernah berkonsultasi dengan dukun kah mungkin atau apa? Pernah nggak? Sama Saat dukun belum. menghayati film itu, peran itu? Sama Kayaknya dukun kalau belum. di film Possession ini mungkin akhirnya yang menyadari bahwa ada kehadiran makhluk astral seperti itu adalah Faris sama anaknya Budi. Sebenarnya Budi harusnya ikut nih hari ini nih. Jadi dia bisa cerita dari sudut pandangnya dia karena dia yang lebih sering di rumah. Kalau Faris kan datang dan pergi. Kebetulan kejadian mungkin 80% cerita filmnya adalah ketika Faris pulang di satu momen itulah semua kejadiannya terjadi gitu ya. Tapi sadarnya belakangan bahwa ada kehadiran makhluk astral, ada sosok yang mengganggu istrinya gitu dan buat Faris itu sesuatu yang baru. Ini apa sebenarnya? Ini beneran atau enggak gitu kan? Jadi pertanyaan dan di sisi lain dia juga akhirnya pikirannya kacau karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Dan ketika ada satu karakter lagi tetangganya ngasih masukan justru jadi memanipulasi gitu dan karena jawaban-jawaban itu nggak ketemu jawabannya lalu ada tetangganya yang ngasih masukan akhirnya itu yang diserap diterima walaupun awalnya nggak percaya justru malah jadi makin runyam gitu. Jadi untuk persiapan karakternya sendiri aku nggak terlalu riset ke dunia astralnya ya karena memang di ceritanya sendiri memang berjarak gitu dan akhirnya lebih pengaruh ke pikiran dan mentalnya si Faris sendiri sih. Nah, kalau boleh spill film ini, di film ini ada penampakan-penampakan yang ditampilkan? Ada. Sosok apa tuh? Ada sosok pocong. Yaitu mungkin dipilih oleh produser dan penulis dan sutradara untuk merepresentasikan sosok astral ini gitu. Karena kalau di film aslinya kan memang nggak ada metafor kan kayak tadi lebih ke Karissa monster jelasin ya, lebih ke akhirnya ke monster mungkin budayanya mereka seperti itu. Nah di kita didekatkan sama budaya di Indonesia dan dipilih yang paling populer, yang paling sering disebut Dan ini pocong ini yang bikin si Ratna kerasukan ini. iya. Kita juga pengen tahu sih, kalau di Barat itu kan nggak mengenal pocong, apa kuntilanak gitu. Tapi di kita kan diadaptasi pakai pocong, pakai apa kuntilanak atau apapun gitu. Nah, kenapa di film ini kalau kita bicara adaptasi, kenapa harus kita terjebak dengan tren pasar yang kita tahu di pocong itu? Kenapa nggak murni aja monster gitu? Kalau dalam satu diskusi yang pernah kita lakukan ya didekatkan dengan budaya lokal kita yang paling populer adalah pocong. Pocong. Gitu. Dan kita nggak explore lebih jauh lagi kenapa nggak figur yang lain segala macam karena itu udah jadi gitu dan menurut kita nggak ganggu juga mau bentuknya seperti apa pada akhirnya kan yang kita bicarakan adalah impactnya gitu pengaruhnya ke karakter ke manusia yang bermain di film ini. Ya, berarti kan artinya kalau kita merujuk pada nilai budaya, makhluk astral itu sebenarnya imajiner dari budaya kita kan. Jadi kalau misalkan di Barat suka yang monster, yang badut-badut gitu misalkan. Kalau di kita yang rambut panjang, tengahnya bolong misalkan gitu. Tapi itu kan hadir juga, aku nggak tahu, mungkin Om lebih tahu ya. Mereka itu tercipta kan karena sesuatu, ada alasannya kan, ada background story-nya kan, nggak ngarang gitu aja terus muncul pocong, muncul kuntilanak, muncul genderuwo, itu kan pasti ada ceritanya kenapa mereka dianggap ada gitu kan. Misalnya kalau pocong kan mungkin karena salah satu budaya untuk makaminnya adalah seperti itu gitu. Kalau kuntilanak adalah perempuan yang masih penasaran gitu karena satu sebab kematian gitu kan. Kalau di luar mungkin badut karena anak kecil siapa yang nggak takut badut, iya kan.
Terus mungkin ada figur-figur yang terkait sama kebudayaan agamanya di mereka gitu kan, bentuknya pastor atau suster gitu. Itu kan Palak-palak gitu. iya, itu larinya kan ke budaya kan jatuhnya. Tapi saat di film ini ada ritual-ritual yang dijalanin sebelum mulai syuting. Kalau sebelum mulai enggak ya. Tapi di dalam cerita filmnya ada ritual yang dilakukan sama si Faris akhirnya. Nanti ritual apa, Mas, dalam film itu? Wah, itu nanti nonton aja. Sebenarnya Dupa-dupanya tuh ya? yang bikin ritualnya adalah tetangganya Ratna sama Faris ini gitu. Dia yang ceritanya tahu dan dia punya majalah misteri. Ini Pak Faris ini nih kalau kayak gini tanda-tandanya berarti gejalanya ini pengaruhnya dari sini nih. Kita harus begini gitu, ada tuh. Farisnya baca, oh iya bener ya istri gue begini. Oh, iya. Terhasut lah dia, termanipulasi. Akhirnya dijalanin ritualnya. Jadi semakin besar gak sih kepercayaan Mas Darius dan Mbak Karissa setelah main horor lebih percaya lagi dengan dunia-dunia misteri, hal-hal gaib? Karena kejebak loh. Tadi habis gara-gara syuting gue jadi parnoan misalnya gitu. Jadi beneran. Kalau aku pribadi untuk film ini sih enggak sampai ke bawah. Percaya sih, ya percaya karena dari kecil kan diajarin mama. Tapi nggak jadi tambah ini sih gara-gara film horor. Malah lebih jadi nggak penakut gitu. Lebih kayak oke, ini dunia mereka, ini dunia kita gitu. Jangan Jangan diganggu aja, please. Nggak mau lihat, nggak mau Sama-sama dengar. asik ya. Bye. Menarik nih Mas Darius nih, pengalaman-pengalaman Mas syuting di film Possession ini. Dan semoga bikin debar-debar penonton. Oh iya, Dan semoga. terakhir untuk akhir perbincangan kita nih, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya harus nonton, semoga kalian suka. Dan ya saksikan aja nanti di bioskop terdekat. Mungkin Mas Darius? Pesannya udah pasti. Semoga yang nonton podcast ini bisa datang juga ke studio nanti untuk nonton Possession atau Kerasukan. Menarik sih, ini seru dan harusnya cukup bikin takut ya. Kan kalau nonton horor gitu ya, dicari kan takut-takutnya kan, biar bisa sama pacar. Nah, penikmat ganjil mungkin cukup sekian bincang-bincang kita dengan Mas Darius dan Mbak Karissa tentang film Possession ini. Dan semoga ini menjadi pilihan menarik untuk pecinta horor. Dan sampai jumpa.